Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih untuk kelas pagi yang sudah hadir saat ini. Untuk absensi bisa Anda lakukan di Google Classroom ya, sebelum pukul 11.30. Jadi silahkan bagi yang belum absensi nanti bisa absensi ditutup pada pukul 11.30. Oke ya, pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Idul Fitri untuk semuanya. Ya, ini memang hari pertama H+1 di Idul Fitri ini kita sudah masuk ke pertemuan ya. Oke ya, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai sistem biaya dan akumulasi biaya atau cost system dan accumulation. Oke ya, saya mulai untuk penjelasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem biaya? Sistem biaya ini adalah organisasi dari formulir, catatan, dan laporan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi manajemen. Jadi intinya sistem biaya ini adalah sistem informasi yang menyangkut atau yang terkait dari segala bentuk cost, segala bentuk biaya yang terdapat di dalam proses produksi maupun non produksi, ya. Nah, ini kepentingannya adalah untuk informasi bagi manajemen. Karena seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa biaya ini adalah hal yang sangat krusial, adalah hal yang sangat penting di dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, di dalam akuntansi biaya, kita dapat menggunakan alokasi dan membebankan ke unit produksi, ya, yang dikelompokkan ke dalam dua sistem. Nah, yang pertama sistemnya itu adalah sistem biaya sesungguhnya atau yang kita sebut dengan sistem historis dan sistem biaya yang ditentukan atau sistem dari biaya standar. Apa itu yang disebut dengan sistem biaya sesungguhnya atau sistem historis atau sistem aktual ya, sama saja. Suatu sistem dalam pembebanan harga pokok produk atau pesanan atau jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi dan atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Nah, penyajian hasil baru akan dilakukan apabila semua operasi selesai pada periode akuntansi yang bersangkutan. Jadi kalau saya simpulkan, apa yang dimaksud dengan sistem biaya sesungguhnya atau sistem biaya aktual ini, kita baru menghitung harga pokok produk tersebut itu di akhir. Artinya kita tidak mempredik atau tidak menganalisa terlebih dahulu, tetapi kita menghitung harga pokok itu di akhir setelah produk itu selesai. Nah, jadi di sini memang dikatakan aktual. Kenapa? Karena based on fact-nya atau sistemnya kita menunggu benar-benar sampai seluruh proses itu selesai. Ya, memang akurat. Tetapi kelemahannya adalah kita tidak bisa menganalisa seandainya terjadi ada lonjakan biaya atau kejadian-kejadian lain yang bisa mengakibatkan biaya itu membengkak. Nah, jadi di sini kita menyerahkan pada proses produksi. Nah, di akhir baru kita menghitung biaya kita sesungguhnya itu berapa. Oke, baik. Yang kedua, ini adalah sistem biaya yang sifatnya ditentukan di muka. Nah, sistem biaya yang ditentukan di muka ini artinya di mana pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan jasa dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum produk atau jasa dikerjakan. Nah, jadi di sini kita berbeda dengan yang pertama. Di sini kita sudah mampu untuk menganalisa, ya, di mana
pada akhir periode akuntansi kedua sistem biaya ini memang dicatat. Ya, jadi memang pada kenyataannya di dalam sebuah manufaktur itu sangat dibutuhkan dua sistem ini, di mana kita menganalisa dan di akhir kita melihat hasil aktualnya. Nah, ketika kita membandingkan dari dua periode akuntansi tersebut, maka terlihat varians yang sesungguhnya. Jadi varians itu apa? Varians itu adalah gap atau selisih dari antara yang kita sudah analisa dan yang kita lihat pada kenyataan. Ya, jadi kelebihannya untuk sistem biaya yang ditentukan di muka adalah kita bisa menganggarkan atau kita bisa menganalisa, memprediksi seberapa besar harga pokok yang harus kita keluarkan di dalam sebuah proses produksi. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sistem yang ditentukan. Jadi ada dua sistem. Yang sesungguhnya artinya kita menghitung di akhir. Yang kedua ini adalah kita menentukan atau menganggarkan terlebih dahulu, bahasanya seperti itu. Nah, baru nanti kita menentukan kedua-duanya. Nah, selisih dari keduanya itu yang kita sebut dengan varians atau yang kita sebut dengan gap atau selisihnya antara yang sudah kita anggarkan dengan yang faktual. Nah, kalau kita menggunakan dua sistem ini secara sekaligus, kelebihannya adalah kita dapat menekan biaya dan selalu mengevaluasi biaya tersebut. Apakah yang aktual sudah pas atau bisa kita tekan kembali dengan yang dianggarkan, atau malah justru yang aktual itu lebih besar daripada yang kita anggarkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu sekarang muncul pertanyaan. Nah, bagaimana kita menentukan harga pokok? Nah, harga pokok ini ditentukan, ya, diperhitungkan dari biaya suatu produk atau pesanan jasa yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya produksi. Ya, jadi ada yang menggunakan seluruh biaya produksi atau hanya yang terkait dengan biaya produksi saja, unsurnya. Nah, ini lebih jelasnya kita lihat ya. Dalam penentuan harga pokok kita memiliki dua metode. Yang pertama, metode kalkulasi biaya penuh atau yang kita sebut dengan full costing. Dan yang kedua adalah metode kalkulasi dengan menggunakan biaya variabel atau yang kita sebut dengan variable costing. Apa itu biaya penuh? Biaya penuh itu adalah metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi. Nah, apa saja yang terlibat di dalam semua biaya produksi? Ya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead yang sifatnya variabel maupun yang tetap. Ya, jadi ini komponen atau unsur dari yang disebut dengan full costing. Jadi full costing itu artinya kita menghitung seluruh keseluruhan biaya yang diperlukan di dalam suatu periode proses produksi. Nah, unsurnya terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel maupun overhead yang tetap. Nah ya, jika kalkulasi biaya variabel, maka ini metodenya penentuan harga pokoknya hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Ya, jadi dalam metode ini biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi, tetapi biaya diperhitungkan sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, jadi nanti akan ada dua sistem. Yang pertama metode full costing dan metode variable costing. Nah, kalau kita menggunakan metode full costing, maka biaya tetap itu kita masukkan ke dalam pelaporan harga pokok. Artinya kita menghitung itu sebagai suatu proses produksi. Tetapi ketika kita menggunakan biaya variabel, maka biaya tetapnya kita tidak masukkan. Jadi biaya tetapnya kita input di laba rugi, di luar harga pokok. Seperti itu. Nah, ini saya mengingatkan kembali, apa sih yang disebut dengan biaya tetap dan biaya variabel yang bisa kita input atau kita bisa pisahkan di metode full costing dan variable costing. Ya, jadi overhead tetap ini
Artinya berapapun volume penjualan Anda, overhead tetap dipenuhi. Kalau minggu lalu kita menamakan sebagai biaya tetap atau fixed expense ya. Nah, apa saja sifatnya yang tetap? Misalnya kan pembayaran sewa, depresiasi aset, ya, biaya tenaga kerja untuk yang office mungkin ya, yang non produksi, seperti itu. Nah, kemudian beban asuransi, iuran keanggotaan, biaya jasa hukum atau konsultan akuntan, ya, biaya-biaya yang bisa dikatakan tidak berubah atau yang sifatnya tetap, ya. Nah, biaya-biaya ini kalau kita menggunakan full costing, dia dihitung sebagai komponen dari proses produksi. Artinya ketika kita melakukan produksi pun kita tidak terlepas dengan biaya ini. Tetapi kalau kita menggunakan variabel, kita hanya menghitung yang biaya overhead yang sifatnya variabel saja. Jadi biaya tetapnya nanti kita pisahkan di laporan laba rugi. Nah, biaya overheadnya itu apa? Biaya overhead itu yang sifatnya, ini saya mengingatkan kembali, fluktuatif ya, dari waktu ke waktu. Artinya bisa tergantung dari volume aktivitas penjualan atau faktor lainnya. Seperti misalnya jika ada promosi berlebih, ya pasti akan berdampak pada penjualan yang meningkat. Ya, perubahan musim, misalkan seperti sekarang, produksi masker pasti mungkin akan bertambah karena ada musim corona, seperti itu ya. Kondisi ekonomi yang sifatnya bisa mempengaruhi ya di satu waktu. Seperti sekarang ketika kondisi ekonomi lesu, maka mungkin semua manufaktur agak mengalami perlambatan di dalam proses produksinya atau maksudnya proses profitabilitasnya. Kenapa? Karena memang agak sulit untuk memasarkan seperti itu. Nah, ya, biaya-biaya yang variabel atau fluktuatif ini di dalam sebuah proses produksi, ya jelas ya, seperti biaya pemasaran, biaya telepon, biaya perlengkapan, ya, biaya peralatan. Nah, itu berubah-ubah karena kita menyesuaikan dengan siklus produksi seperti itu. Nah, berikut adalah metode yang kita pakai di full costing dan variable costing. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Nah, itu tadi adalah sistemnya. Artinya kita bagaimana kita menginput suatu biaya ke dalam sebuah metode informasi yang dapat kita laporkan. Itu dikatakan sistemnya. Nah, lalu sekarang kita mengakumulasikan. Mengakumulasikan ini adalah cara untuk mengetahui berapa besar. Kalau tadi sistemnya, sekarang kita mau tahu berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa. Di dalam metode akuntansi biaya, khususnya bagian akumulasi biaya, kita memiliki dua metode. Yang pertama, metode akumulasi yang bersifat biaya pesan dan metode akumulasi yang bersifat biaya proses, ya. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, akumulasi biaya pesan. Akumulasi biaya pesanan ini adalah suatu metode yang dalam pengumpulan harga pokok suatu produk, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau sifatnya jasa terpisah, dan setiap pesan atau kontrak dapat dipisah sesuai identitasnya. Akumulasi biaya pesanan ini dapat diterapkan pada perusahaan menggunakan proses produksi secara terputus seperti pekerjaan konstruksi, bengkel, percetakan, catering, mebel, dan sebagainya. Nah ya, jadi akumulasi biaya pesan ini di mana pengumpulan harga pokok produknya ditentukan oleh pesanan atau kontrak yang sifatnya tidak kontinu. Jadi berdasarkan order. Kalau ada order, pasti kita akan ada produksi. Tapi ketika kita tidak ada order, maka kita akan menunda. Ya, jadi di sini sifatnya kita buy order. Ya, kalau manufaktur kita tidak bisa menggunakan ini karena selalu ya, sekalipun memang ada order, artinya ada kita mengakumulasikan biaya pesanan juga di sana, tetapi kita juga harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan untuk cadangan produksi. Jadi sehingga kita bisa katakan bahwa proses produksi dalam manufaktur itu tidak ada jeda atau tidak ada stopnya meskipun itu dalam suatu periode tertentu ya.
Nah, yang disebut dengan biaya proses adalah metode pengumpulan harga pokok produk dengan mengumpulkan biaya untuk setiap satuan waktu tertentu. Ya, nah di sini manufaktur kita menggunakan ini. Artinya, sekalipun di situ sedang ada order atau tidak ada order, kita akan selalu continue. Artinya, kita mengakumulasikan biaya itu di dalam suatu periode tertentu. Ya, periodenya bisa bersifat harian, bisa bersifat mingguan, bulanan, tergantung dari bagaimana kita mau menganalisa. Ya, jadi biasanya di sini adalah manufaktur, karena manufaktur itu sifatnya memang harus selalu continue di dalam proses produksi. Oke. Nah, proses produksi ini apa? Proses produksi itu adalah pengolahan input menjadi output. Input itu apa? Ingat, input itu tidak hanya sekedar bahan baku, ya. Bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead yang sifatnya fixed dan variabel itu adalah sumber daya. Jadi input itu adalah sumber daya yang kita butuhkan untuk menghasilkan suatu produk kita, ya. Nah, dalam perusahaan pabrikasi, proses produksi dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, ada yang menggunakan satu tahap proses, ada yang menggunakan beberapa tahap. Kita perhatikan untuk siklusnya. Yang pertama adalah satu tahap proses produksi. Ini adalah suatu proses produksi yang dilakukan dalam pengolahan produk selesai melalui satu departemen atau satu tahapan proses produksi. Artinya, kita di sini hanya punya satu divisi. Seperti contoh divisi produksi, dia punya bahan baku, dia punya tenaga kerja, dia punya biaya overhead. Diproses, selesailah satu produk tertentu. Jadi dia tidak memiliki keterkaitan dengan divisi yang lain atau ada proses yang ganda, ya. Nah, sebaliknya, ketika kita berkaitan dengan beberapa tahap proses produksi, maka kita bisa melibatkan dari beberapa departemen atau beberapa divisi yang terkait sampai bisa menghasilkan produk. Kita tidak bisa skip departemen tersebut atau divisi tersebut untuk ke tahapan produksi yang berikutnya. Dan tidak akan ada hasil produksi kalau tidak memiliki hasil dari departemen yang bersangkutan. Seperti contoh ini. Sini ada bahan baku, tenaga kerja, kemudian di sini departemen produksinya banyak ya. Ini kemungkinan biasanya untuk manufaktur yang sudah berkembang ya. Dia memiliki beberapa tim ya, beberapa tim leader, mungkin juga beberapa tim lain ya. Jadi di sini adalah departemen produksinya kita sudah terbagi-bagi. Kemudian menghasilkan produk. Nah, yang pada akhirnya ini belum bisa dikatakan hasil jadi, tetapi kita harus menyerahkan dulu kepada departemen yang lain. Nah, contohnya seperti apa kalau di dalam manufaktur? Kita menyerahkan kepada divisi QC atau QA. Ada yang digabung, ada yang dipisah. Divisi QC dan QA ini akan mengecek apakah hasil dari keseluruhan produksi ini layak untuk dipasarkan atau masih harus mengalami proses produksi penyempurnaan. Jika memang mengalami proses penyempurnaan, maka dia bisa mengembalikan kembali ke departemen produksi sampai akhirnya dinyatakan lulus uji dan bisa menghasilkan suatu produksi yang layak edar. Seperti itu. Kemudian aliran biaya. Ya, aliran biaya dalam sebuah pabrikasi, perusahaan pabrikasi ini adalah perusahaan yang sifatnya manufaktur ya. Siklus akuntansi biaya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi keuangan sebetulnya. Pada siklus akuntansi biaya, dia berhubungan dengan proses produksi yang terjadi mulai dari awal sampai proses akhir. Semua aliran biaya dapat diperhitungkan tanpa memperhatikan adanya perilaku biaya yang bersifat tetap dan variabel. Perhitungan biaya diasumsikan dengan menggunakan kalkulasi biaya penuh, ya. Nah, ini adalah alirannya, aliran dari biaya fabrikasi. Jadi kita menggunakan full costing ya kalau memang manufaktur.
Nah, pertama kita di sini memiliki sumber daya yang kita miliki. Apa saja sumber daya yang kita miliki? Bisa berupa kas, aktiva yang dapat disusutkan, utang dagang, atau harta aktual lain yang bisa kita gunakan, ya. Maka dari situ kita memiliki juga biaya pabrikasi. Biaya pabrikasi ini adalah biaya-biaya yang sifatnya selain bahan baku, ya. Ingat, biaya tetap kita wajib ada, ya. Selain bahan baku, apa? Bahan baku yang sifatnya ya tadi, ya, bisa sifatnya langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP atau overhead, ya. Baik overhead yang sifatnya variabel maupun overhead yang sifatnya tetap. Nah, sumber daya yang kita keluarkan untuk membiayai biaya-biaya ini kita gunakan untuk menjadikan sebagai persediaan. Artinya kita memiliki memproduksi sebagai cadangan persediaan bahan baku, ya, yang digunakan untuk produk dalam proses bahan baku, TKL, dan BOP yang dibebankan. Nah, ketika produk selesai, maka kita mendapati harga produk selesai. Nah, ingat, kita di sini memiliki dua. Jika di perusahaan manufaktur atau di pabrikasi, kita punya dua. Yang pertama ada harga pokok produk selesai dan harga pokok penjualan. Harga pokok produk selesai ini belum bisa dinyatakan untuk sebagai harga pokok penjualan. Mengapa? Karena nanti akan kita memiliki ada biaya yang terkait dengan biaya persediaan produk selesai. Ingat bahwa suatu produk tidak langsung dapat dipasarkan saat itu juga. Nah, kita butuh yang namanya biaya simpan. Nah, biaya simpan itulah yang termasuk dalam biaya yang disebut dengan biaya persediaan. Nah, kalau kita sudah hitung itu semua, baru kita bisa menghitunglah harga pokok penjualan. Nah, ini ya. Pertama, penentuan harga pokok yang dibeli dan harga pokok bahan yang dipakai. Kedua, kita menentukan biaya TKL. Ketiga, kita menentukan biaya overhead pabrik, baik yang sifatnya tetap dan variabel. Ini siklusnya, ya. Kemudian, ya, ini setelah penyimpanan produk di gudang, artinya kita ini sebetulnya secara garis besar, ya, kita bagi menjadi tiga, yaitu pembelian, penggolongan bahan baku menjadi produk selesai. Di sini artinya proses produksi sampai produk selesai, dan di sini adalah proses penyimpanan. Oke, ini sama saja seperti tadi. Nah, ini ya, eh, kita mulai masuk ke dalam penjurnalan. Dalam aliran biaya pabrikasi, akun buku besar untuk biaya pabrikasi yang digunakan adalah akun bahan baku, akun beban gaji, akun pengendali, pengendali overhead, ya. Nah, jadi pengendali overhead, produk dalam proses atau yang kita sebut PDP nanti, produk selesai, dan harga pokok penjualan. Ini adalah akun-akun yang akan kita buat di dalam proses produksi dari mulai awal sampai ke harga pokok penjualan. Oke, tahapan siklusnya kita bisa menggunakan jurnal bentuk T. Ya, di mana yang pertama kita membuka rekening perkiraan melalui bahan baku, beban gaji untuk mencatat tenaga kerja langsung, dan BOP pengendali di sebelah debit. Jadi kita kumpulkan. Mungkin dulu Anda sudah belajar, ya, di akuntansi dasar itu bagaimana membuat bentuk T, ya. Jadi semua yang termasuk ke dalam beban-beban ini kita masukkan dulu ke sebelah debit. Kemudian nanti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP dimasukkan dalam proses, ya. Nanti kita akan akumulasikan hasilnya, nanti kita taruh di dalam PDP atau produk dalam proses. Yang setelah nanti kita mengurangi dengan produk akhir, ya, baru nanti kita taruh di sebelah kredit. Nanti sebentar kita akan ada contohnya, ya. Kemudian setelah produk dalam proses selesai, baru kita meletakkan yang sudah dipindahkan ke sebelah kredit, baru kita membuka rekening perkiraan produk selesai diletakkan di sebelah debit. Nah, produk selesai dijual nanti akan membentuk HPP atau harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini yang
finalnya yang bisa kita lihat berapa harga pokok penjualannya. Ya, nanti kita akan ada latihan ya. Nah, ini secara eh, bagannya mungkin akan terjadi seperti ini. Jadi yang pertama kita tadi mengumpulkan sumber daya kita atau input kita yang terdiri dari bahan, tenaga kerja, overhead ya. Nah ini tiga ini yang kemudian ini akan kita masukkan elemen dari ketiga jurnal T ini yang terdiri dari bahan, biaya tenaga kerja langsung dan overhead ini akan kita proses ke dalam barang dalam proses. Nah, yang akan nanti kita akan akumulasikan dengan barang dalam proses yang di akhir. Nah, kemudian kita menjadi produk jadi. Di produk jadi kita ini nanti akan jadi berapa? Nah, produk jadi akhirnya berapa kita akumulasikan, barulah menghasilkan HPP kita. Oke ya. Ini sama ya seperti tadi. Jadi keseluruhan dari biaya-biaya, kemudian kita menghasilkan produk dalam proses, kemudian baru nanti kita menghasilkan HPP. Ya. Oke, ini ya seperti ini bagannya. Persediaan bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP kita masukkan ke dalam proses produk dalam proses dan persediaan produk jadi. Ya. Nah, ini contoh soalnya ya. PT Kreatif Ananda pada tahun 2006 mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung TKL-nya sebesar 100.000. Saldo perkiraan perusahaan awal dan akhir adalah sebagai berikut. Bahan baku awal 34, bahan baku akhir 48. Produk dalam proses awal 24.000, akhir 28.000. Produk jadinya awalnya 56, akhirnya 90. HPP ini HPP akhir kita dapat 280. Ya, BOP ini kita masukkan di akhir sebagai 50.000. Nah, kita diminta arus biayanya seperti apa. Nah, mari kita lihat ya cara pengerjaannya. Oke, yang pertama kita input dulu ini ya. Persediaan bahan atau bahan baku kita, tenaga kerja langsung, dan BOP kita. Ya. Nah, ya, persediaan bahan baku kita dapati dari sini ya, 34. Kemudian tenaga kerja langsung kita kan tadi sudah ada ya, 100.000. Kemudian BOP kita di sini sudah ada 50.000. Ya, ini saya hapus dulu untuk yang ini. Oke, ini harusnya hanya 50.000 ya. Oke, nanti saya edit kembali. Nah, kemudian setelah itu, untuk khususnya yang persediaan bahan ya, untuk yang persediaan bahan, nah seperti kita lihat tadi di ini, kita perkiraan bahan itu kita harus akumulasikan dengan ini ya, beban gaji atau biaya TKL kita. Nah, jadi di sini persediaan bahan baku itu kita akumulasikan dengan bahan baku ya, bahan baku awal, akhir dan TKL. Nah, itu kita masukkan ke dalam persediaan bahan kita. Ya, persediaan bahan kita. Nah, kemudian untuk persediaan bahan kita di sini memiliki akhirnya adalah 48. Nah, berarti kita akumulasikan 182 yang dari tadi ya, yang hasil 34 ditambah 48 ditambah 100.000. Kemudian kita kurangi dengan 48 sehingga menghasilkan 168. Ya. Nah, itu yang kan kita input ke dalam nanti di jurnal produk dalam proses. Nah, tenaga kerja langsung kita input langsung. BOP juga kita input langsung ya. Di sini kita tidak membutuhkan ini. Jadi hanya 50.000 di debit dan di kredit langsung. Di sini langsung kita masukkan ke dalam produk dalam proses. Nah, kemudian untuk produk dalam proses ini kita jumlahkan semua.
Kita jumlahkan. Nah, kemudian produk dalam proses akhirnya kita adalah 28. Jadi, kita kurangi nanti ya. Kita kurangi dengan 28, berapa selisihnya? Kita input di sini. Ya, jadi kita mendapati 314. 314 inilah yang menjadi debit dari produk jadi kita. Nah, produk jadi awal kita masih miliki tadi, yaitu 56. Ya, sorry, 56. Nah, kita jumlahkan, kemudian produk jadi kita kurangi dengan yang akhir. Ya, kemudian kita dapati 280. Ya. Nah, 280 inilah yang menjadi HPP kita atau harga pokok penjualan kita. Jadi baik di debit maupun di kredit ini kita sama. Artinya prosesnya di sini sudah selesai. Ya, mengapa sih kita harus menjumlahkan dengan yang awal-awal ini? Nah, karena kita di sini diasumsikan kita masih memiliki bahan baku sisa awal ya yang belum kita gunakan. Jadi kita jumlahkan seperti itu. Nah, ini adalah cara atau metode di mana kita mau menentukan bagaimana arus biaya dari siklus produksi yang kita lakukan. Ya, jadi proses produksinya seperti ini ya, persediaan bahan baku ditambah dengan tenaga kerja dan BOP menghasilkan proses dalam produk. Produk dalam proses, kemudian setelah nanti dikurangi yang akhir dia menjadi persediaan produk jadi, dan baru nanti akhirnya dia menjadi HPP. Oke, seperti itu. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nanti jika ada pertanyaan di akhir, karena ini materinya masih agak banyak ya. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Nah, dasar penjurnalan pada siklus akuntansi biaya. Nah, ini seperti ini. Cara pencatatannya. Yang pertama, bagaimana kalau kita mau mencatat jurnal dari bahan baku langsung dan bahan penolong. Ya, bahan baku langsung dan bahan penolong. Maka pencatatannya bisa dalam bentuk bahan baku. Kalau ada bahan penolong boleh sertakan bahan baku dan bahan penolong, atau biasanya disatukan ya, karena ini masuk ke dalam overhead tetap ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita melakukan pembeliannya secara kredit, maka kita otomatis utang di sebelah kredit. Kalau kita mau membelinya secara tunai, maka kas yang kita masukkan ke kredit. Oke, itu kalau kita menggunakan jurnal bahan baku yang sifatnya langsung dan penolong, tapi biasanya disatukan karena ini termasuk ke dalam biaya overhead ya. Yang berikutnya, nah di sini ada pencatatan dari pembelian bahan penolong. Nah, ini khusus yang bahan penolongnya saja ya. Jadi kalau misalkan Anda mau terpisah silakan, mau jadi satu silakan. Tergantung dari soalnya mintanya seperti apa. Untuk bahan penolong, kita bisa masukkan ke debit. Kalau kita pembelian secara kredit, maka utang di sebelah kredit. Kalau kita pembelian secara tunai, maka kas di sebelah kredit. Oke. Untuk jurnal gabungan, nah ini yang saya maksudkan tadi. Kalau misalkan Anda mau dipisah antara ya bahan baku dan bahan penolong, ya Anda jurnal bahan bakunya sekian, bahan penolongnya sekian. Tapi kalau misalkan Anda mau menggabungkan, ya silakan. Berarti nanti jadinya adalah bahan dan utang atau bahan dan kas jika dibeli secara tunai. Nah, kemudian jurnal pemakaian bahan baku ini kita input dengan menggunakan nama jurnalnya untuk yang di debit produk dalam proses bahan baku. Ya, karena bahan baku itu, nah di sini kita harus selalu input ya, apakah di sini PDP itu dalam artian produk dalam proses ya. Jadi memang bahan baku itu termasuk dalam PDP ya. Dan kreditnya adalah persediaan karena kita menggunakan persediaan bahan baku kita yang kita gunakan sebagai proses produksi.
Kemudian untuk jurnal pemakaian bahan penolong, nah ini yang kita sebut dengan BOP pengendali. Jadi BOP pengendali ini adalah pemakaian dari bahan penolong. Jadi istilah BOP pengendali itu adalah pemakaian dari bahan penolong. Nah, bahan penolong itu di sebelah kredit karena kita menggunakannya gitu. Itu kalau dari versi penggunaan bahan baku dan bahan penolong ya. Jadi kita baru sampai penjurnalan di bahan baku. Bagaimana dengan penjurnalan tenaga kerja? Nah, di penjurnalan tenaga kerja yang kita lakukan yang pertama adalah kita mencatat tenaga kerja terutang. Ya. Karena kita tahu bahwa yang disebut dengan gaji dan upah itu adalah termasuk beban. Artinya belum dibayarkan selama satu periode. Biasanya di akhir periode baru kita bayarkan. Jadi kita menganggapnya sebagai beban gaji di debit, gaji dan upah terutang yang di sebelah kredit. Oke, kemudian kalau distribusi biaya tenaga kerja. Nah, ini adalah kita menggunakan jurnal ini untuk mencatat pemakaian tenaga kerja yang sifatnya langsung dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan biaya lain. Nah, jadi di sini kita menginputnya pertama ya PDP TKL. PDP TKL produk dalam proses TKL karena TKL ini pasti termasuk dalam periode dalam proses ya. Kemudian kita BOP pengendali. BOP pengendali tadi ini adalah bahan-bahan yang sifatnya penolong ya. Nah, jadi ini tergantung. Ada yang memasukkan BOP pengendali ini terpisah. Ada yang memasukkan ke dalam biaya tenaga kerja. Ya, nah, jadi itu bedanya ya. Jadi ada yang bisa kita masukkan terpisah. Atau ada yang kita bisa input di dalam biaya tenaga kerja. Nah, ini di dalamnya termasuk beban pemasaran dan beban ADM yang terkait di dalam proses produksinya, ya, yang terkait dalam biaya tenaga kerjanya pun kita masukkan. Maka kita input di sini kreditnya adalah beban gaji dan upah. Ya, seperti itu. Yang ketiga, jurnal biaya overhead. Nah, biaya overhead ini jurnal pembebanan biaya overhead pada produk. Nah, jadi kita melihat dari versi biaya overhead ya. Yang pertama PDP BOP. Ya, BOP yang terkait dalam produk dalam proses ya. Nah, kemudian apa saja kreditnya? Ini ya, bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, biaya-biaya yang terkait di dalamnya ya, seperti biaya penyusutan, BOP lain-lain ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian BOP yang sesungguhnya, kemudian ini ada BOP pengendali, kemudian ada akumulasi penyusutan mesin, asuransi dibayar di muka, kas ya. Dan jurnal menutup BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. Ya, ini BOP dibebankan dan BOP pengendali. Ya, di dalamnya ini termasuk adalah mesin ya, BOP pengendali ini. Kemudian jurnal harga pokok produksi selesai. Jadi kan tadi seperti siklusnya ya. Kita tadi punya bahan baku, kita punya tenaga kerja langsung, kita punya overhead. Nah, sekarang bagaimana kalau produknya sudah selesai? Maka kita menggunakan jurnalnya produk selesai dengan 3 tadi, BBL, TKL, dan BOP. Seperti itu. Berikutnya, jurnal harga pokok produk dalam proses. Nah, di sini kita menggunakan persediaan karena di sini sudah selesai, maka sama komponennya ya, yaitu PDP BBL, bahan baku langsung, PDP TKL, dan PDP BOP. Nah, hasil akhirnya dari harga pokok dalam proses itu adalah harga pokok penjualan dan produk selesai. Nah, kemudian di jurnal penjualannya, pencatatan penjualan tunai itu kas dan penjualan, karena kalau kita secara tunai ya, kalau secara kredit maka otomatis kita menjadi piutang dan penjualan. Jadi di sini kita sebetulnya sudah menemukan HPP-nya berapa. Hanya di jurnal penjualan ini kita melihat apakah sumber daya yang kita lakukan dari awal proses produksi itu
kita menggunakan kredit atau tunai. Oke, coba kita lihat ya bagaimana aplikasinya tadi ya. Oke, jadi yang pertama di sini kita ada 4 jurnal. Jurnal pembiayaan pembebanan biaya kepada produknya. Jadi di sini kita sudah menggabungkan ya, yang kita pakai. Oke, ya ini ya, kita sudah menggabungkan semuanya ya. Oke, yang pertama PDP BBL. PDP BBL ini adalah produk dalam proses bahan baku langsung. Bentar, saya balik. Ya. Ini ya, ini di dalamnya terkait semua ya tadi ya, persediaan bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP itu adalah 168 kan. Nah, kemudian TKL, sorry saya balik lagi ya. Oke, TKL adalah 100 yang kita input ke sini kan, PDP, dan BOP yaitu 50 yang kita input ke dalam PDP. Maka jurnalnya 3 ini, nah itu sebagai di debit. Yang kredit apa? Bahan, karena di sini kita gabungkan, udah termasuk di dalamnya biaya bahan-bahan yang sifatnya tetap atau variabel kita sudah gabungkan. Beban gaji juga kita sudah masukkan. Dan BOP di sini adalah namanya di BOP yang sifatnya overhead pabrik ya. Kita sudah gabungkan semua menjadi namanya BOP pengendali atau bahan penolong ya di sini ya, termasuk di dalamnya peralatan juga. Nah, di sini debitnya ini, kreditnya ini. Nah, itu cara mencatat. Jadi kita langsung gabungkan pembiayaan beban kepada produk. Setelah biaya produk itu selesai, maka kita jurnal persediaan produk selesai. Persediaan produk selesai. Nah, ini ya. Kita sudah dapati 314. Maka persediaan produk selesai 314 dan persediaan produk dalam proses itu adalah 314.000 juga. Langsung ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya kita dapati di sini. Ya, 280. 280 ya. Kita maka jurnal harga pokok penjualan 280, produk selesainya 280. Karena seluruh produksi ini tidak ada dikatakan di soalnya secara kredit, maka kita asumsikan secara tunai. Makanya kita menggunakan kas dan penjualan. Nah, seperti itu dari penjurnalan siklus akuntansi alir biaya ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini agak banyak ya materinya untuk hari ini. Nah, kemudian kita mendapatilah disebut dengan laporan hasil biaya. Nah, kalau yang ini kita menghitung HPP ini berdasarkan siklus ya. Berdasarkan siklus. Sekarang ingat tadi di awal ya. Di awal saya menjelaskan kita bisa menghitung itu dengan metode menggunakan siklus dan menggunakan besaran biaya. Nah, ini yang siklus yang pertama. Nah, ini yang kedua secara biaya. Ya, jadi kita menghitung HPP berdasarkan hasil biaya. Ya. Ini saya coba jelaskan dulu. Laporan hasil biaya atau hasil operasi disusun dalam bentuk laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Jadi kita melihat hasil biaya nanti dari pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pada prinsipnya sama ya dengan akuntansi keuangan yang sudah dilakukan, yang sudah Anda pelajari di akuntansi ya. Hanya nanti kita akan lebih highlight atau lebih fokus kepada ini persediaan barang ya, bahan baku, produk dalam proses, dan produk selesai. Oke ya, harga pokok produksi ini sama, ini kita review aja ya. Untuk persediaan di dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur itu pada intinya terdiri dari 3 ya. Persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, dan produk selesai. Sama saja seperti tadi, hanya kita melihat secara hasil biaya, kalau tadi secara siklus ya. Kemudian kita lihat ini pengenalan, mungkin Anda sudah tahu ya,
persediaan bahan baku itu apa, produk dalam proses itu apa, tadi kita sudah singgung ya. Persediaan produk selesai itu apa sih ya, persediaan awal, persediaan akhir. Yang disebut harga pokok produksi apa, tadi saya sudah jelaskan ya. Harga pokok produksi ya ini ya, biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik yang ditambah dengan persediaan produk dalam proses dikurangi persediaan produk yang dalam proses akhir. Nanti kita lihat di di pengerjaannya ya. Harga pokok produksi terikat pada periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan dalam produk dalam proses awal dan akhir. Ingat ya, mengapa kita ada harga pokok produksi dan harga pokok penjualan? Jadi pokok produksi ini adalah yang sifatnya bahan baku yang sudah kita gunakan dan bahan baku yang masih sisa. Ya. Atau yang sifatnya itu sumber daya yang masih kita ada di akhir berapa. Kalau harga pokok penjualan artinya ini adalah yang sudah terjual. Harga pokok yang sudah terjual dalam periode waktu berjalan. Jadi gambarannya bisa kita gunakan dari periode sebelumnya. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, di sini kita ada contoh. Nanti mungkin kalau di video sini agak kurang jelas, tapi nanti di PPT-nya Anda bisa lihat ya. PT Bali Indah, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam industri mainan anak-anak. Perusahaan ini merencanakan akan menyusun laporan laba rugi dan laporan harga pokok produksi penjualan secara terpisah. Ya. Berikut ini adalah data biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk tahun 2011. Penjualannya mencapai 80 juta, pembelian bahannya 14 juta, ongkos angkutnya dan seterusnya sekian. Nah, data persediaan awal dan akhirnya ini ada bahan 800, akhirnya 600. Produk dalam proses awalnya 580, akhirnya 700. Produk selesai 840 dan 500.000. Diminta untuk melaporkan harga pokok produksi dan penjualan tahun 2011 dan menyusun laporan laba rugi untuk tahun 2011. Oke, baik, kita lihat ya. Untuk pelaporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, ini mungkin hampir sama jika Anda sudah pernah belajar mengenai akuntansi manufaktur di akuntansi dasar Anda ya. Jadi yang pertama untuk kita input itu adalah persediaan barang awal, bahan awal. Ya, tadi bahan awal kita di sini adalah 800.000 ya. Persediaan bahan awal kita tambah dengan pembelian bahan. Ya, ingat kita mengumpulkan dulu sumber daya sebelum kita masuk ke proses produksinya ya. Nah, pembelian bahan itu sebesar 14 juta. Kemudian ada, jangan lupa ya, ongkos angkut pembeliannya kita tambahkan dengan 240. Ya. Kemudian setelah kita dapati, kita jumlahkan dulu ya tadi untuk yang pembelian bahan dan ongkos angkut. Nah, kemudian baru ternyata ada retur. Anda bisa review kembali di akuntansi ya. Jika ada retur berarti itu akan mengurangi ya. Oke, kita kurangi dengan retur, maka kita mendapatilah pembelian bersih. Ya, silakan Anda review kembali di akuntansi dasar Anda. Bagaimana mendapati pembelian bersih? Ya, pembelian ditambah ongkos angkut dikurangi retur ya. Nah, setelah Anda dapati, maka barulah nanti persediaan bahan awal Anda tambah dengan pembelian bersih. Maka di sini adalah bahan yang tersedia untuk dipakai. Nah, di sini kita baru mendapati bahan baku kita. Kalau kita di diagram alir biaya tadi, itu kita baru mendapati sumber daya kita ya, bahan baku. Nah, belum selesai. Nah, apa yang menjadi pengurangnya? Yang pertama adalah bahan penolong. Bahan penolong Anda bisa lihat ya. Nah, di sini bahan penolong dan kemudian ada persediaan bahan akhir.
persediaan bahan akhir ini akhir ya. Oke. Nah, kemudian eh ini adalah bahan penolong kita kurangi ya. Bahan baku yang bisa langsung digunakan adalah sekian 11.720. Oke, kemudian tenaga kerja langsung. Nah, ini kita input dulu ya di sini ya. Oh ini sorry, ini bahan baku yang bisa langsung digunakan ini setelah dijumlahkan ya. Nah, kemudian tenaga kerja langsung kita dapati dari BOP kita. BOP kita ini terdiri dari bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung. Anda bisa lihat nanti besarannya di sana. Listrik, penyusutan, pajak bumi, asuransi pabrik, dan BOP lain-lain nih. Batasannya sampai di sini ya. Bahan penolong sampai BOP lain-lain. Oke. Nah, di sini kita jumlahkan dulu semua. Maka kita dapat yang disebut BOP. Nah, ini BOP kita. Ya, jadi kalau tadi kita sudah dapati BOP-nya, maka kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Biaya produksi kita menjadi 38.380. Sorry. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan persediaan produk dalam proses di awal. Ini tadi 580. Ya. Kemudian kita tambah lagi dengan persediaan proses produk akhir yang adalah 700. Nah, baru kita menghasilkan harga pokok. Oh sorry, dikurangi persediaan pokok, persediaan produk akhir kita. Baru kita nanti mendapati harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini kita kurangi dengan persediaan produk selesai yang awal kita. Ya, 840. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, baru kita HPP kita dapati sekian. Ya, jadi HPP-nya ini sudah kita dapati dari harga pokok produksi, kita tambah dengan persediaan produk di awal. Nah, HPP ini baru HPP produksi ya, belum HPP penjualan. HPP penjualan adalah persediaan produk selesai akhir. Setelah kita kurangi, baru kita mendapatkan harga pokok penjualan. Jadi sebetulnya kesimpulannya sih hampir sama dengan tadi alir biaya. Ya, Anda bisa lihat di sini, ini adalah struktur bahan baku. Di sini adalah struktur di sini adalah struktur bahan penolong. Di sini adalah struktur tenaga kerja yang kemudian nanti dia menjadi PDP, ya. Di sini adalah struktur PDP dan kemudian di sini HPP produksi, harga pokok produksi, dan menjadi harga pokok penjualan. Nah, seperti itu. Jika kita menggunakan menggunakan pelaporan harga pokok produksi dan penjualan. Yang selanjutnya ya, bagaimana kita menyusun laporan laba ruginya? Kita menyusun laporan laba ruginya dengan menggunakan teknik seperti ini. Jadi kita sudah input ya penjualan kita. Nanti ya penjualan itu kita gunakan di laba rugi. Mungkin Anda sudah pernah ya membuat laporan laba rugi ya. Komponennya apa saja Anda sudah tahu mungkin ya. Penjualan kita kurangi dengan HPP, kemudian menghasilkan laba kotor. Kemudian dikurangi lagi dengan beban-beban, maka menghasilkan laba operasional. Apakah ada pendapatan lain? Oh ada, yaitu ada pendapatan piutang, yaitu sebesar 1 juta katanya. Jika ada pendapatan lain maka kita jumlahkan. Nah, ada beban lain nggak selain dari beban operasional? Ini beban non operasional ya. Beban non operasional itu yang tidak terkait dalam produksi. Ya, di sini ada beban bunga. Beban bunga ini bisa dikaitkan dengan beban bank, beban administratif. Nah, kita kurangi. Kemudian laba bersih sebelum pajak. Dan pajak ingat ya, pajak selalu 30%. Jadi pajak selalu 30% atau yang kita sebut dengan EAIT, Earning After Interest and Tax. Ya, baru itu yang kita sebut dengan laba bersih kita. Ya, itu adalah laba bersih kita senilai 17.640. Jadi sini kita bisa melihat laba bersih kita. Ya, jadi kalau Anda sudah terbiasa sih sebetulnya dengan menggunakan
pelaporan HPP dengan pelaporan laba rugi sewaktu akuntansi dasar pasti Anda bisa. Oke ya. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan kira-kira? Silahkan. Saran saya Anda nanti buka kembali dulu PPT-nya karena saya menjelaskan ini tetap saja kalau Anda tidak pelajari lebih lanjut ya, Anda lihat dari mana ini sumbernya, kemudian mengapa dia bisa di jurnal seperti ini. Nah, Anda harus mandiri ya, karena apalagi saya tidak bisa terlalu efektif dengan menggunakan daring ya. Jadi diharapkan Anda lebih efektif menggali potensi diri Anda untuk belajar ya. Nah, Anda pelajari dulu ya dari mana ini sumbernya, kok bisa segini. Nah, setelah Anda tahu baru nanti Anda bisa mengerjakan soalnya. Silakan ada pertanyaan dulu. Ya, ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Iya, silakan. Iya, silakan. Ya. Ah, iya, iya. Ah, iya. Ah. Iya. Oh, yang sebentar ya, saya lihat dulu ya, pokok. Ya, jadi sebenarnya begini ya. Untuk bahan penolong ini tuh termasuknya ke dalam eh perlengkapan dan peralatan ya. Jadi dia bahan baku itu tidak bisa bermanfaat juga kalau bahan penolongnya tidak ada kan. Nah, mengapa dia terkait dengan persediaan barang yang awal dan juga persediaan barang yang akhir? Karena kita tadi ya di dalam persediaan barang awal dan persediaan bahan akhir itu juga masih di dalamnya ada bahan penolong gitu. Jadi sifatnya itu dia masih punya bahan penolong dari periode sebelumnya itu yang disebut dengan yang awal kan. Jadi kita tambahkan dengan bahan penolong yang kita beli sekarang atau yang kita siapkan sekarang. Kenapa kita harus beli ya? Karena memang mungkin tidak cukup untuk proses produksi untuk periode sekarang kalau kita tidak siapkan. Nah, kalau yang akhir berapa yang sisanya dari hasil produksi? Kalau masih ada yang akhir berarti sifatnya bahan penolongnya masih ada sisa. Nah, biasanya nanti kalau di dalam penjurnalannya nanti akan balik lagi. Jadi yang akhirnya itu nanti akan jadi bahan penolong di periode berikutnya jadi bahan penolong yang awal lagi. Jadi sifatnya dia kalau kurang ya memang harus disiapkan, kalau lebih akan masuk ke periode berikutnya. Tapi tetap kita tidak bisa produksi kalau kita hanya menggunakan persediaan yang di awal saja. Mengapa? Karena kita harus ready dengan ini nanti sih terkait dengan manajemen keuangan ya nanti ini sini nanti terkait dengan manajemen persediaan. Kita harus melihat berapa stok yang pas untuk sebuah persediaan gitu. Jadi kira-kira seperti itulah yang dinamakan bahan penolong itu kira-kira seperti itu gitu. Eh,
Iya, kalau masih ada sisa. Kalau ada sisa dari sebelumnya jadi penambah, kalau ada terakhir berarti jadi pengurang gitu. Gitu. Itu untuk iya, iya. Jadi tergantung soalnya sih. Ya nanti kalau misalkan itu. Intinya sih iya, iya, ya itu memang kalau di soalnya seharusnya sih di yang bagus itu harusnya soalnya ada dua ya. Artinya bahan penolong awal, bahan penolong akhir. Cuma karena mm, iya iya. Iya itu berarti anggapan lah BOP awal, BOP akhir sama gitu ya. Jadi ya memang memang sih keterbatasan kita kan kalau kita menggunakan textbook ya atau buku ya kita terpatok lah sama apa yang ada di buku gitu. Ya memang enaknya eh, ya terima kasih sih untuk reviewnya ya. Jadi eh, mm, 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 mm. Ya jadi eh memang kalau kita terkait dengan textbook ya kita memang agak sulit ya. Kalaupun menciptakan soal sendiri juga memang harus dihitung banget banget kan karena kalau tidak kita kalau meleset nggak keluar harga penjualannya malah nanti minus gitu. Ya kita gunakan saja apa yang ada dulu di textbook lah ya. Anda bisa ya anggap saja. Ya gitu. Memang sih di sini ya, asumsinya kita gabungkan ya, kita gabungkan untuk bahan penolong. Nah, oke terima kasih Budi untuk pertanyaannya. Silakan apa masih ada yang lain? Oke, saya sedikit lagi ya. Saya masuk ke ini sebenarnya sama ya. Ini contoh soal lain ya. Jadi biar kita ada pembanding ya. Nah, sekarang kita ada contoh soal lain, cuma di sini lebih kompleks karena kenapa saya bilang lebih kompleks? Karena nanti pelaporannya di sini ada yang sifatnya persentasenya kita masukkan ke pabrik dan ada yang persentasenya kita masukkan ke non pabrik ya. Nah, jadi eh, ada yang kita masukkan ke HPP, ada yang kita masukkan ke laporan laba rugi. Kalau yang pabrik itu nanti kita akan masukkan ke HPP karena mengapa? Karena kita terkait dengan manufaktur dan yang non produksi nanti kan kita masukkan ke laba ruginya. Oke, kita lihat dulu ya untuk penjelasannya. Nah, di sini ada data yang disajikan di sini adalah oleh PT Kalimantan selama tahun 2008. Oke, untuk penjualan di sini kita punya 160, retur sekian ya. Pokoknya ini sudah ada data. Kemudian di sini yang agak membedakan adalah biaya listrik dan telepon. Kalau dikatakan 70% untuk pabrik, berarti 30%-nya adalah untuk non pabrik ya. Kalau dikatakan penyusutan 40% kantor, berarti 60%-nya adalah pabrik. Jika dikatakan 75%-nya pabrik, maka 35%-nya kantor. Honorarium akuntannya 40%-nya pabrik, maka 60%-nya untuk office ya atau untuk non pabrik. Nah, bagaimana penyusunannya kalau begini? Sama ya, seperti tadi. Ini oh ya, ini sama produk jadi, produk dalam. Nah, ini produk jadi produk dalam proses dan bahan ya. Oke, kita lihat ya persediaan bahan awal tadi sama ya 7.500.000. Pembelian ya pembelian tadi kita dapati dari sini pembelian 25 retu ongkos angkutnya 3,5. Kemudian kita dapati pembelian bersih kita setelah kita kurangi dengan retur kita yaitu bahan tersedia digunakan kita 32, kemudian kita kurangi dengan bahan pemakaian bahan yang sifatnya tidak langsung ya, yang sudah ya, yang sifatnya tidak langsung dan tenaga ya persediaan tidak langsung dan persediaan bahan akhir ya. Nah, ini persediaan bahan akhir kita ini. Ya, jadi ini yang akhir kita ya. Oke.
Itu ya. Jadi tadi seperti yang terkait tadi. Di sini bahannya ada dua ini. Sudah ada bahan yang awal, bahan yang akhir nih. Oke. Kemudian kita mendapati pemakaian bahan baku langsung kita ya setelah kita kurangi dengan yang pemakaian bahan tidak langsung dan persediaan bahan akhir kita maka 20.500.000. Kemudian TKL-nya 30 ya. Nah, kemudian BOP kita masukkan. Tadi lihat saja ya komponen-komponen BOP di latihan kita yang sebelumnya. Hanya bedanya di sini saja. Hanya bedanya di sini kita lihat kalau dikatakan 70% pabrik berarti kita input sorry nah 70% ini dikali 3 juta berarti ini untuk pabriknya gitu. Jadi kita hanya masukkan 70%-nya. Kemudian di sini ada pemeliharaan mesin ya. Oke, kemudian penyusutan di sini 60%-nya, PBB 75%-nya. Jadi kita masukkan HPP ini adalah yang sifatnya pabrik ya. Kemudian nah itu tadi semua termasuk ke dalam BOP lain-lain ya, BOP lain-lain. Nah, total BOP ini adalah BOP kita ya. Nah, total biaya produksi kalau di sini WIP ini di sana kita sebut sebagai PDP ya. Ini sebetulnya bahasa Inggrisnya ya. Eh, Kalau FG ini harga pokok produksi kita ya. Jadi WIP ini sebenarnya sama ya istilahnya saja ya. Kalau di sana kita menggunakan istilah PDP ya, gitu. Oke, kemudian harga pokok penjualan kita ini. Nah, untuk yang tadi non pabrik, kalau memang dia terpisah antara berapa persen pabrik, berapa persen non pabrik, maka kita pisahkan. Ya, di sini kita pisahkan berapa persentasenya. Seperti itu. Jadi yang tidak masuk di HPP, ingat ya, HPP itu hanya mencatat yang costing saja, yang sifatnya berkaitan dengan manufaktur. Nah, kalau yang non manufakturnya kita catat di laba rugi. Nah, seperti itu. Jadi ini kita dapati harga pokok penjualan dan laba operasi. Nah, sebetulnya sama ini cuma cuma ada perbedaan dengan menggunakan persentase ya. Seperti minggu lalu itu sudah saya berikan latihan untuk kalian bisa punya prediksi dulu bagaimana sih kalau dengan menggunakan sistem persentase ya. Nah, intinya sama sama seperti ini ya konsepnya. Oke, seperti itu ya. Materinya ini sudah selesai sih ya. Oke, ini laba operasi. Oh ya, laba operasi ini belum selesai ya. Kita kurangi dengan beban lain-lain. Pajak ya, kalau tidak ada keterangan pajak, ingat pajak selalu 30%. Ya, baru kita bisa mendapatkan laba bersih kita atau earning after interest and tax kita. Oke, jadi komponen-komponennya Anda lihat ya. Dari komponen-komponen yang ada di soal, nanti Anda buat HPP dan laporan laba ruginya. Seperti itu. Ya. Oke, ya seperti itu. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau komentar. Ya, ya silakan. Ya silakan Budi. Heeh, betul. Ya, betul. Ya, betul. Iya. Heeh. Iya, ini yang ya, volume eh intinya intinya kita harus ini kan dulu ya, analisa dulu biayanya itu termasuk ke dalam manufaktur atau non manufaktur. Nah, kalau volume itu
volume apa nih yang dimaksud nih? Seperti contoh salah satu biayanya mungkin bisa disebutkan? Vol di sini ada biaya. Mm-mm. Iya, iya. Ah, oh iya, kalau